Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba update seputar cryptocurrency, lalu kita bahas juga nih karena mungkin kita akan mengalami koreksi mungkin 1-2 hari ini karena sekarang kita lihat market crypto merah. Sebenarnya ini adalah koreksi normal sih sebenarnya. Dan saya masih ekspektasi mungkin kita masih ada bisa further correction lagi. Jadi bisa koreksi lebih lagi ya. Jadi bersiap-siap aja. Lalu nanti kita juga bilang nih koin-koin apa aja yang bisa kalian stack. Justru masa koreksi ini bukan kalian panik, tapi mungkin karena kita lihat positif tren kita sudah lumayan positif juga ya. Jadi pada saat kita koreksi ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk kalian membeli sebenarnya. Jadi kita tambah lagi. Karena dari kalian banyak juga yang nanya sih sebenarnya di level berapa untuk membeli koin A, koin B dan lain-lain. Nah, oke, kita akan membahas hal itu. Kita coba lihat dulu Crypto Fear and Greed Index dulu. Kalau untuk hari ini 70 ya, jadi sebenarnya belum menurun, tapi mungkin besok karena besok kalau misalnya kita lihat besok tambah merah lagi, mungkin akan sedikit menurun, mungkin kita akan di level 60-an lagi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat Fear and Greed menurun, jadi itu mungkin ya lumayan bagus juga untuk kalian membeli juga, indikasinya seperti itu ya. Coba kita lihat market review sendiri sedikit. Kita lihat Bitcoin ke level 44.000 turun 4%, Ethereum ke level 3.000-an turun 4,5% juga, Binance turun, Cardano juga turun lumayan 5% ya, memang sudah di expect sih karena dia sudah rally cukup besar juga, makanya ini correction ini masih normal. Dogecoin turun dan lain-lain. Walaupun memang kalau kita lihat dari 24 hour volume ini XDC cukup kencang juga. Jadi kalau kalian yang ada XDC di, kalau nggak salah XDC nggak ada di Binance, jadi adanya di Indodax ini juga cukup oke sebenarnya. XDC, XRP, aksi juga masih naik juga ya, masih cukup kuat ke $70, target memang masih di sekitar $80 seperti itu. Nah, kita langsung masuk aja ke berita pertama, hanya satu berita aja yang kita akan recap untuk hari ini, yaitu adalah Lionel Messi. Messi, kalian tahu lah Messi itu siapa kan, dia baru pindah dari Barcelona ke Paris Saint-Germain atau enggak PSG. Nah, yang menarik dari berita ini apa? Bahwa di dalam transfernya itu ada di dalam included crypto fan tokens. Jadi ada kriptonya juga. Kalau misalnya kalian further dive into it, jadi maksudnya lebih lagi gitu ya. Tapi memang di sini nggak ada di state gimana dia punya deal dan lain-lain. Tapi memang ada bilang bahwa ada include a payment, jadi ada pembayaran di dalam crypto fan tokens. Crypto fan tokens itu sendiri apa? Crypto fan tokens ini banyak sekali kayak klub-klub sepak bola sebenarnya. Ini kalian tahu dari Chiliz ya. Jadi ini sangat relasinya tuh ke CHZ atau Chiliz gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kita lihat ada top-top pemain, top-top klub gitu ya, seperti Barcelona, ada PSG, ada Juventus, Atletico Madrid. Ini buat bola doang, tapi nggak cuma bola sih sebenarnya, kayak ada UFC, kalau nggak salah juga ada ya. Pokoknya banyak, kalian bisa cek juga. Jadi Chiliz ini sebenarnya salah satu koin yang cukup kuat juga secara fundamental ya, dan dia juga bikin Sociosnya, Socios Exchange. Ini yang kita lihat ada klub-klub sepak bola dan UFC juga gitu ya. Di sini kalian bisa tradingin gitu ya, nih socios.com, dan ini memang menggunakan CHZ, makanya CHZ ini termasuk fundamental kuat. Dan efeknya ini apa di dalam fan token ini, kalian bisa lihat di PSG ini ada PSG ya, klubnya Messi. Jadi pada saat dia transfer itu klub barunya namanya PSG, Paris Saint-Germain. Nah, kita lihat fan token dia. Fan token dan dia pada saat Messi ditransfer ini naiknya cukup kencang nih di awal Agustus gini ya, dan apalagi topnya tuh di 10 Agustus dimana benar-benar official. Kita bisa lihat dia naik ke atas sampai ke level naik sekitar 176% gitu ya dalam beberapa hari aja, karena memang ya news ini gitu. Nah, sekarang langsung turun koreksi dan sekarang ya stabil di sekitar level $41 gitu ya. Lalu memang ini cukup growing fan token. Kita bisa lihat juga ada satu jersey Inter Milan. Kalian tahu mungkin Inter Milan, dia juga kalian lihat dia punya sponsor itu adalah $ Inter fan token by Socios.com. Jadi memang ya bukan main-main lah, walaupun ini banyak yang haters juga gitu ya, karena wah sponsornya jelek dan lain-lain. Tapi ya memang ini bisa kita suatu indikasi juga bahwa memang sekarang hampir setiap klub sepak bola, bukan hampir ya, tapi sudah ada beberapa yang top gitu ya, udah ada fan tokennya sendiri. Contohnya Inter Milan, PSG, dan lain-lainnya seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam chart langsung. Yang pertama kita akan bahas Bitcoin dulu. Untuk Bitcoin kita lihat sendiri, dia mungkin kita keluarin dulu EMA 50-nya dan EMA 200. Kita tutup yang EMA 2 exponential moving average-nya. Di sini kita bisa lihat bahwa memang kalau kita zoom gitu ya, Bitcoin ini keluar dari supportnya ya. Kalian bisa lihat supportnya ini sebenarnya di mana, di moving average 200-nya. Kita bisa lihat di sini yang warna merah, moving average 200. Harusnya dia, bukan harusnya sih sebenarnya, tapi ini adalah salah satu support juga ya.
Nah, di sini EMA 200-nya, tapi ini dia drop. Apakah ini buruk untuk Bitcoin? Sebenarnya enggak, karena koreksi cukup normal ya. Dia udah rally cukup besar, makanya dia sekarang lulus support. Tapi kita lihat juga nih support-support berikutnya. Yang pertama, kita tahu sendiri, kita pernah bahas tentang ini broadening bottom. Kita nggak akan membahas lagi tentang broadening bottomnya sendiri. Tapi di sini kita bisa lihat dia ketemu topnya broadening bottom. Jadi istilahnya dia kayak retest. Tapi apakah ini kuat? Sebenarnya kalau saya rasa sih sebenarnya ini mungkin masih bisa turun lebih lagi sih sebenarnya ya. Nah, kira-kira prediksi dia turun sampai mana? Ini adalah prediksi saya. Yang pertama kita lihat dia ada potensi uptrend ya. Ini kan uptrend seperti ini. Nah, sekarang dia mau bikin higher low-nya. Jadi di mana kira-kira dia akan membentuk higher low-nya ini seperti ini. Yang pertama kita lihat yang swing pertama, yaitu dari atas ini ke bawah. Kita bisa lihat di level Fibonacci yang mana, di level sekitar golden ratio 0,618. Jadi sebenarnya kalau kalian mau tahu dia punya koreksi ini kira-kira di level mana, biasanya itu di sekitar level 0,618 dan 0,5 gitu ya. Jadi di sini dia koreksi ke 0,618 di sekitar 37.500, dia hit gitu ya. Nah, sekarang lanjutnya kita akan cek lagi dari bawah sini ke atasnya, ke top previous topnya dia, yaitu di sekitar sini. Kita bisa kira-kira ke paling bawahnya. Nah, di sini di mana nih 0,618 itu di sekitar level 43.000 dan 0,5-nya itu di sekitar 42.000. Jadi kalau misalnya seperti ini kita bisa lihat sendiri, mungkin Bitcoin bisa sedikit mengalami koreksi juga untuk ke level sekitar ini 42 sampai 43.000 gitu ya. Jadi kalau misalnya ini nggak tertahan seperti itu ya, yang untuk Bollinger Band-nya juga nanti ada beberapa support juga yang persis pas di sini. Itu yang pertama untuk Fibonacci-nya. Nah, kenapa saya bisa expect dia turun lebih lagi? Karena di sini kalian bisa lihat kita pakai indikator satu lagi adalah Relative Strength Index atau RSI. Nah, secara singkat kita udah tahu ya, sekarang di warna hijau kita close dulu di kotak hijaunya 42 sampai 43.000 ya dolar. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Bitcoin ini bikin, kalau misalnya di price chart-nya dia bikin naik gitu ya, uptrend. Mungkin kita pakai trend line aja. Jadi ada uptrend seperti ini ya. Tapi kalau kita lihat di RSI-nya, salah satu indikatornya, ini turun. Ya. Artinya apa? Kita lihat bearish divergence di sini. Kalau bearish-nya, ini price action-nya dia naik ke atas, seperti yang kita lihat di sini. Oke, lalu indikatornya kita lihat dia turun ke bawah. Indikatornya turun ke bawah, artinya adalah ini apa? Ini adalah bearish. Ya, bukan bearish dia akan turun ke bawah. Langsung turun terjun gitu ke 20.000, enggak, maksudnya ya turun mungkin ke level 42 43 lalu sedikit sideways dulu, mungkin turun ke sini itu sedikit sideways baru dia naik lagi seperti itu ya. Ini kalau misalnya indikasinya dari bearish divergence sendiri, jadi siap-siap untuk koreksi gitu. Lalu kalau misalnya kita lihat juga sebenarnya ada potensi juga nih untuk uptrend untuk Bitcoin, kita close dulu RSI-nya. Jadi saya lihat juga kita sebenarnya kan ada taruh target di sekitar 48.000 dan 57.000 nih. Kalau kalian yang belum nonton video sebelum-sebelumnya, ini ada satu pattern lagi yang saya mau kasih lihat, yaitu memang kurang rapi karena memang ini adalah inverse head and shoulder yang kira-kira bisa terjadi ya. Jadi ini ada left shoulder, ada head-nya, ada right shoulder-nya juga di sini gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat seperti ini, price prediksinya juga sebenarnya mungkin sabar ya, kita coba lihat. Nah, price prediksi kalau inverse head and shoulder ini kita bisa lihat seperti ini. Dari head-nya, yaitu di sekitar level sini, ke pada saat dia breakout. Jadi dia breakout mungkin di level sini. Nah, makanya ini juga sama juga di sekitar 57.000. Hampir sama dengan kita punya broadening bottom gitu ya. Broadening bottom yaitu seperti ini, kita lihat dari sini, dari atas ke sebelah sini. Jadi hampir sama untuk broadening bottom yaitu di sekitar level 57.000-an. Ini akan menjadi salah satu target kita untuk secara ya mungkin akhir bulan atau mungkin awal September kita bisa ke level ini. Ini cukup bagus sekali ya. Masih jauh sih sebenarnya perjalanan seperti itu. Kita masuk itu Bitcoin. Oh, mungkin kita bisa lihat juga parallel channel. Tadi saya lupa kasih ke kalian. Nah, ini adalah parallel channel yang saya buat juga. Jadi ini juga menjadi Bitcoin ini uptrendnya selama ini ya. Jadi dari bulan Juli akhir sampai sekarang ini masih di parallel channel ini. Dan di parallel channel ini kita bisa lihat juga sebenarnya kita ke settings, ke middle-nya kita mungkin kasih supportnya ya. Nah, di sini jadi ada garis tengahnya. Kita kalau misalnya zoom ke 4 jam, ini sebenarnya akan menjadi ya bisa dibilang garis supportnya juga. Kita bisa lihat ini ada pemantulan di garis tengahnya. Jadi ini persis di garis tengahnya. Oh, walaupun sekarang ini udah sedikit turun. Jadi apakah dia bisa naik di garis support ini? Kalau nggak berhasil, mungkin dia akan turun atau mungkin retest dulu nih ke sebelah sini. Ke mungkin sekitar 42.000
atau retest di bawahnya, karena hampir sama juga dengan yang previous case-nya juga sebelumnya di sekitar 37.500. Ini untuk Bitcoin. Lalu kita masuk ke dalam Bitcoin dominance. Kalau Bitcoin dominance hampir beda ya. Ini chart tentang dominasi Bitcoin terhadap crypto marketnya sendiri. Tapi kalau kita lihat ini bahwa kalau prediksi saya ini kita dalam waktu mungkin 1 minggu ke depan kita bisa lihat bahwa kita akan tes ke level 44% gitu ya. Jadi dominasi Bitcoin turun. Artinya apa? Artinya altcoin ini performingnya lebih bagus. Jadi lebih outperform lah untuk altcoin, bukan cuma Ethereum, tapi ya koin-koin lain selain Bitcoin ya. Walaupun bukan berarti Bitcoin jelek, tapi ya artinya ya mereka lebih bagus lah, naiknya lebih banyak, atau mungkin kalau turun lebih sedikit juga dibandingkan dengan Bitcoin. Walaupun mungkin kalau seperti ini akan agak sedikit sideways sebelum dia turun ke bawah retest. Kenapa di sini? Karena saya lihat bahwa di sini ada support yang cukup kuat, yaitu di sini ada resistennya juga, lalu di sini ada pernah retest juga, di sini juga. Jadi mungkin akan terjadi retest test di sini, naik ke atas dulu, baru ke bawah lagi, karena kan kita maunya dia turun ke bawah gitu ya. Dan target memang ke sekitar level 39. Itu untuk Bitcoin dominance. Kita masuk ke dalam Ethereum USDT hanya untuk update sedikit karena dia adalah drive untuk altcoinnya sendiri. Ethereum seperti yang kita sudah bilang juga, dia sedikit ada rejection terhadap resistennya yang pernah kita bahas 2 hari yang lalu kalau nggak salah, atau 3 hari yang lalu gitu ya, video Ethereum, dimana dia nggak berhasil breakout di sini. Mungkin kita akan lihat dia ada konsolidasi phase dulu di sini sebelum dia bisa breakout. Dan kalian ingat, kalau misalnya Ethereum breakout dari 3.200 ini altcoin saya bilang sih bakal terbang juga. Jadi jadi bersiap-siap. Jadi kalau misalnya kita lihat ini ada penurunan, benar-benar penurunan, itu mungkin menjadi kesempatan terakhir sebelum altcoin bergeraknya lebih menggila lagi lah, seperti itu ya. Ini untuk Ethereum. Hopefully Ethereum nggak turun ya. Jadi dia jangan turun. Asalkan dia masih bisa konsolidasi di phase ini masih oke banget gitu ya. Ini untuk Ethereum, hanya untuk sedikit update. Lalu kita lihat potensi nih. Beli yang mana nih, kripto yang mana? Karena kalau misalnya ada koreksi kan banyak yang mau belanja juga. Nah, kalau menurut saya sebenarnya banyak sih. Kalian bisa lihat yang pertama, yang koreksinya sangat banyak. Jadi ya tinggal kalau kalian buka CoinMarketCap atau buka Binance, pokoknya kalian bisa lihat dari 24-hour volume-nya. Wah, kira-kira kalau yang seperti ini yang terkoreksi banyak ini apa? Rune, Theta, wah ini berarti mungkin boleh beli seperti itu satu. Atau enggak, lihat koin yang lagi trending sekarang. Koin lagi trending itu apa? Cardano gitu ya. Ada sekarang lagi trending banget, apalagi smart contract-nya mau muncul ya, mau keluar. Jadi mungkin ya kalian mau beli ada juga sangat rekomendasi juga sih. Ya di hold sampai dia buat investasi oke banget. Kalau misalnya mau lihat Cardano sampai smart contract keluar juga nggak apa-apa. Dan ini kalau kita lihat dari secara view-nya untuk saya, untuk Cardano sendiri mungkin dia bisa tes ke level ini. Sebenarnya kan kita lihat kalau untuk trading sendiri ini udah hit kita punya target price gitu ya. Tapi kalau kalian mau beli mungkin bisa di level ini 1,68 untuk $1,68 ya, untuk kalian mau beli, mau stack lagi untuk membeli Cardano lah di sini. Kalau saya lihat sih dia bisa potensi turun ke sini ya. Berarti masih sekitar berapa persen lagi nih? Ya sekitar 2 sampai ya hampir 3% lah, 3% dari harga sekarang untuk dia turun ke bawah sebelum dia melanjutkan kenaikan lagi. Mungkin bisa pada saat smart contract yang muncul ke $2. Jadi sebenarnya potensinya sih masih cukup lumayan ya, sekitar 18% seperti itu ya. Kalau misalnya di chart Indodax-nya hampir sama juga, dia itu di level 1,414 yaitu di sekitar level 24.000. Kalau misalnya kalian mau stack ada gini ya. Kalau misalnya kalian belum tentu lo kesini ya beli harga market sebenarnya juga nggak apa-apa, karena kalau misal kalian hold atau buat jangka panjang Cardano ini kalian tahu lah bagus gitu ya prospeknya seharusnya. Nah, satu lagi potensi ini koin yang kalau lihat dari teknikalnya cukup potensi itu adalah Dogecoin. Nah, saya lihat Dogecoin ini cukup berpotensi. Ini sebenarnya pernah kita bahas di mana kita bilang, wah ini kalau misalnya di video Dogecoin ya, kalian bisa cek juga. Saya sudah bilang kalau misalnya waktu dia pump, kemungkinan besar dia bisa turun lagi ke bawah. Dan benar, gini ya, dia turun ke bawah. Jadi kalau misalnya kalian pada saat dia pump, kalian tunggu belinya pada saat di bawah nih di sekitar 0,23, harusnya kalian udah lagi untung sekarang. Dan ini sebenarnya patternnya ini lagi bagus gitu ya. Ini ada kayak bullish pennant. Kalian bisa lihat bullish pennant-nya seperti ini. Bullish pennant patternnya ya kayak seperti ini bullish pennant ya. Jadi kira-kira target mungkin ke sekitar level 0,31. Jadi menembus resistennya yang di sekitar 0,29. Lalu juga ada potensi double bottom juga nih. Ethereum udah confirm double bottomnya, udah keluar dari double bottomnya sendiri, tapi Dogecoin ini belum ya. Kita lihat ada double bottom, ini ada W.
ya, seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian tanya targetnya untuk Dogecoin sendiri dengan pattern ini itu sekarang ke kira-kira ya dari double bottom ini, dari neckline-nya itu sampai ke level ini nih 0,37 0,36 lah, seperti itu. Mungkin bisa tes ke level dia punya resisten yang sebelumnya, yaitu garis Fibonacci 0,382 sekitar 0,38 sen lah, seperti itu untuk potensi target harga. Jadi kalau misalnya kalian beli pada saat dia turun sekarang, mungkin ya masih cukup lumayan untuk trading aja sekitar 40-an% gitu ya, ini untuk Dogecoin. Sama seperti yang dijelaskan juga di dalam TradingView juga kita bisa lihat nih ada potensi double bottom seperti ini. Kalau kalian yang di Indodax atau menggunakan rupiah, ini sampai sekitar 5.400 target untuk Dogecoin sendiri. Hanya trading mungkin dalam 1 minggu atau 2 minggu udah tercapai, hopefully, kalau misalnya dia di pump juga. Nah, ini adalah video untuk hari ini. Kita bahas Bitcoin, Ethereum, Cardano, dan Dogecoin. Semoga kalian suka untuk teknikalnya dan juga news. Jangan lupa hit like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.